Halo, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas dua istilah yang berat banget dalam Al-Quran, tapi juga sangat penting, yaitu jahiliyah dan tauhid. Mungkin Anda sering dengar istilah ini ya, tapi biasanya kan langsung kebayang padang pasir zaman dulu banget gitu kan. Nah, misi kita hari ini agak beda. Kita akan bedah sumber-sumber yang Anda berikan untuk melihat kedua konsep ini bukan sebagai label sejarah, tapi lebih sebagai lensa untuk membaca dunia. Kita mau lihat bagaimana Al-Quran menggunakannya untuk menggambarkan sistem nilai, otoritas, bahkan pola pikir yang berlawanan dengan tauhid. Pertanyaannya simpel. Apa sih jahiliyah itu kalau bukan sekedar bodoh? Dan kenapa menolak togut jadi syarat mutlak untuk beriman? Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, langsung saja kita bongkar yang pertama, tauhid. Dari semua sumber yang kita lihat, ada satu hal yang langsung menonjol buat saya. Tauhid ini bukan sekedar musuh biasa. Al-Quran menempatkannya sebagai sesuatu yang harus diingkari bahkan sebelum kita mengikrarkan iman kepada Allah. Kenapa posisinya sepenting itu? Apa sebenarnya tagut ini? Pertanyaan yang bagus sekali, karena itu langsung masuk ke jantung persoalannya. Tagut itu secara sederhana adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya. Akar katanya, thugian itu artinya meluap, melampaui batas. Jadi tagut adalah segala figur, ideologi atau sistem yang mengambil hak prerogatif Tuhan, yaitu hak untuk ditaati secara mutlak, dan menjadi sumber hukum tertinggi. Dia memposisikan diri sebagai tandingan bagi Allah. Nah, soal kenapa harus diingkari dulu, Al-Quran melihat iman itu seperti mengisi wadah. Anda tidak bisa mengisi wadah dengan air bersih kalau wadahnya masih penuh dengan air kotor. Anda harus kosongkan dulu air kotornya. Oke. Analogi yang bagus. Jadi, mengosongkan tagut dulu, baru mengisi dengan iman. Tepat. Itulah kenapa misi setiap nabi yang diutus, menurut Al-Quran, selalu punya dua pilar. Ada ayat kunci di surah An-Nahl ayat 36 yang bunyinya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Pesannya sangat jelas. Keduanya ini satu paket, tidak bisa dipisah. Oh, jadi menyembah Allah itu secara otomatis berarti menjauhi tagut. Betul, dan sebaliknya, tidak ada area abu-abu di antara keduanya. Nah, ini dia yang menarik. Al-Quran nggak cuma bilang jauhi, tapi ada penggambaran yang lebih aktif. Di surah Al-Baqarah ayat 257, Taghut disebut mengeluarkan manusia dari cahaya ke kegelapan. Kata mengeluarkan ini kan terdengar aktif ya, seolah ada tarikan kuat. Maksudnya gimana? Betul. Apa yang menarik di sini adalah dinamikanya. Ini bukan konsep yang pasif. Taghut digambarkan punya wali atau pelindung bagi orang-orang kafir. Tugas wali ini apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke dalam kegelapan. Mereka secara aktif, menarik, mencabut, dan mengeluarkan pengikutnya dari satu cahaya kebenaran, An-Nur, bentuknya tunggal, menuju aneka ragam kegelapan, Adz-Dzulumat, bentuknya jamak. Wow, pilihan katanya ya, cahaya itu satu, tapi jalan kegelapan itu banyak cabangnya. Persis. Ini adalah perang ideologis. Tunggu sebentar, kalau takut itu aktif menarik kita, berarti wujudnya bisa macam-macam dong. Kalau Firaun kan jelas, dia penguasa tiran. Tapi di zaman sekarang, apa bentuk takut yang lebih halus, yang mungkin kita nggak sadar sudah memberinya ketaatan? Misalnya, apakah algoritma media sosial yang mendikte selera, opini, bahkan pandangan politik kita bisa jadi semacam takut modern? Kita kan menaatinya cara buta. Itu pertanyaan yang sangat relevan dan tajam. Para ulama klasik memang menyebutkan wujud tauhid itu bisa beberapa. Misalnya iblis, penguasa zolim, atau hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Tapi kalau kita tarik ke esensinya, yaitu otoritas yang ditaati secara mutlak selain Allah, maka bentuknya bisa sangat kontemporer. Ideologi yang menuhankan materi atau pertumbuhan ekonomi di atas segalanya ya bisa jadi tauhid. Sistem yang membuat kita lebih takut pada atasan daripada pada Tuhan
Tuhan, bisa jadi taghut. Bahkan hawa nafsu kita sendiri yang kita ikuti tanpa filter benar dan salah. Al-Quran juga menyebutnya sebagai Tuhan yang disembah. Jadi, ya apapun yang kita berikan ketaatan buta dan loyalitas tertinggi selain Allah, berpotensi menjadi taghut personal atau kolektif kita. Oke, jadi tagut adalah otoritas yang melampaui batas dan aktif menarik kita ke kegelapan. Tapi, otoritas seperti itu kan tidak bisa muncul di ruang hampa. Pasti ada kondisi masyarakat atau pola pikir tertentu yang memungkinkannya tumbuh subur. Apa disinilah konsep jahiliyah masuk? Persis. Anda menangkap hubungannya dengan sempurna. Jika tagut adalah pohon beracun yang tumbuh menjulang, maka jahiliyah adalah tanahnya, ekosistemnya. Banyak orang salah kaprah mengartikan jahiliyah sebatas bodoh atau buta huruf. Padahal peradaban pra-Islam punya sastra yang luar biasa. Fir'aun membangun piramida. Jadi ini bukan soal kurangnya ilmu pengetahuan. Jahiliyah dalam Al-Quran adalah sebuah sistem kehidupan, sebuah kondisi mental dan sosial yang secara sadar menolak petunjuk ilahi sebagai standar. Mereka punya ilmu, tapi ilmu itu tidak digunakan untuk tunduk pada kebenaran. Sistem kehidupan. Artinya ini mencakup segalanya ya? Termasuk cara mereka membuat aturan? Benar sekali. Salah satu manifestasi utamanya adalah apa yang Al-Quran sebut sebagai hukmul jahiliyah atau hukum jahiliyah. Di surah Al-Maidah ayat 50 ada sebuah pertanyaan retoris yang menusuk sekali. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ayat ini tidak sedang bertanya, tapi menegaskan, hukum jahiliyah adalah hukum yang lahir dari hawa nafsu, kepentingan golongan, tradisi nenek moyang, dan arogansi manusia. Standar baik dan buruknya relatif bisa berubah sesuai siapa yang berkuasa. Tunggu sebentar. Ini jadi rumit. Jadi, kalau sebuah masyarakat, misalnya di zaman modern, secara demokratis menyepakati sebuah hukum yang ternyata isinya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Al-Quran, apakah itu tetap bisa dilabeli sebagai hukum jahiliyah, meskipun itu adalah kehendak mayoritas? Ini pertanyaan krusial. Dari perspektif Al-Quran, sumber legitimasi tertinggi sebuah hukum bukanlah konsensus manusia, melainkan kesesuaiannya dengan kehendak sang pencipta manusia. Jadi, meskipun sebuah hukum disahkan oleh 100% suara rakyat, jika hukum itu secara fundamental menzolimi satu pihak, merusak fitrah, atau menghalalkan yang haram, maka ia tetap masuk dalam kategori hukmul jahiliyah. Karena standarnya bukan lagi wahyu, tapi hawa nafsu kolektif. Wow, oke. Itu mengubah cara pandang. Dan sepertinya jahiliyah ini bukan cuma soal hukum, tapi juga merasuk ke mentalitas. Di sumber kita disebut soal hamiyah al-jahiliyah. Ini semacam fanatisme buta kan? Wah, ini kayaknya relevan banget dengan zaman sekarang ya. Mentalitas pokoknya kelompokku benar. Sama relevan, hamiyah al-jahiliyah yang disebut di surah Al-Fath ayat 26, itu bunyinya, if ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Ini adalah loyalitas buta kepada kelompok, partai, atau ideologi yang membuat seseorang menolak kebenaran hanya karena kebenaran itu datang dari pihak lawan. Kebenaran tidak lagi jadi standar, yang jadi standar adalah siapa kawan dan siapa lawan. Ini adalah dinding psikologis yang sangat tebal yang menghalangi seseorang dari objektivitas. Mentalitas inilah yang membuat kaum Quraisy menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad, bukan karena argumennya lemah, tapi karena itu mengancam status quo dan kebanggaan suku mereka. Oke, teori cukup. Definisi tauhid dan jahiliyah sudah mulai terang. Sekarang, bagaimana kedua konsep ini bekerja di lapangan? Al-Quran kan penuh dengan studi kasus lewat kisah para nabi. Mari kita lihat beberapa. Mungkin yang paling ikonik adalah Nabi Musa melawan Fir'aun. Ini jelas contoh tauhid kekuasaan kan? Contoh paling sempurna. Firaun adalah personifikasi tauhid karena dia tidak hanya melanggar batas, dia menghapus batas itu sama sekali. Dia mendeklarasikan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kezalimannya itu sistemik. Dia menciptakan struktur kekuasaan di mana dia adalah satu-satunya sumber hukum, moralitas, dan bahkan kehidupan. Tapi yang menarik bukan hanya soal kezaliman Fir'aun, tapi juga bagaimana Allah membekali Musa untuk melawannya. Al-Quran menyebut di surah An-Nisa ayat 153, Allah memberikan Musa, wa ataina Musa sultanan mubina, dan telah kami berikan kepada Musa bukti yang nyata.
atau sultanan mubinah. Otoritas yang nyata, itu maksudnya bukan cuma mujizat tongkat jadi ular ya? Jauh lebih dalam dari itu. Kata sultan di sini berarti argumen yang kokoh, bukti yang tak terbantahkan, legitimasi ilahiyah. Ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Tirani dan otoritas palsu, yaitu tagut, tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan fisik, tapi harus dilawan dengan otoritas kebenaran yang hakiki. Ini adalah pertarungan legitimasi. Otoritas palsu yang diciptakan manusia dilawan dengan otoritas sejati dari Tuhan. Itu mengubah cara saya memandang kisah Musa. Nah, kalau Musa berhadapan dengan tahut kekuasaan, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Dia akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri, bahkan ayahnya yang menyembah berhala. Ini lebih ke jahiliyah ideologi ya. Tepat. Masyarakat Ibrahim terjebak dalam tradisi buta, menyembah patung yang mereka pahat sendiri. Ini adalah puncak dari honnal jahiliyah atau prasangka jahiliyah. Asumsi-asumsi tak berdasar yang diyakini sebagai kebenaran mutlak hanya karena itu warisan nenek moyang. Dan metode Ibrahim untuk membongkar jahiliyah ini sangat cerdas. Dia tidak langsung menyalahkan, tapi mengajak mereka berpikir. Dia gunakan logika universal, menunjuk bintang, bulan, matahari, lalu menunjukkan kelemahan mereka semua. Aku tidak suka pada yang tenggelam. Dia sedang meruntuhkan fondasi rapuh dari keyakinan mereka dengan akal sehat. Jadi, jahiliyah itu bisa dalam bentuk kekuasaan, ideologi, adakah bentuk lainnya? Sumber kita menyebut sekilas soal kaum Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Betul, dan itu menunjukkan betapa luasnya spektrum jahiliyah. Kaum Nabi Lut adalah contoh jahiliyah moral. Penyimpangan fitrah manusia bukan hanya dilakukan, tapi dinormalisasi. Bahkan mereka bangga dan marah kepada orang yang mau hidup suci. Sementara kaum Nabi Syuaib adalah contoh jahiliyah ekonomi. Mengurangi tindangan dan curang dalam takaran sudah menjadi sistem, dianggap kewajaran dalam bisnis. Ini menunjukkan bagaimana jahiliyah bisa merusak tatanan sosial dari berbagai sisi, bukan hanya soal teologi. Kecurangan ekonomi itu dianggap biasa, bahkan yang jujur dianggap aneh. Sekarang saya mulai paham hubungannya. Tahut itu seperti bos terakhir dalam sebuah game ya. Tapi jahiliyah adalah seluruh level yang kita lewati, yang medannya, musuh-musuhnya memang dirancang untuk membawa kita ke arah bos itu. Keduanya saling mendukung. Analogi yang sangat kena. Tepat sekali. Jika kita mau sintetakan, hubungannya itu simbiosis. Jahiliyah adalah tanah yang subur, yaitu pola pikir, budaya, dan sistem sosial yang menolak petunjuk Allah. Sedangkan tagut adalah pohon beracun yang tumbuh di atas tanah itu. Ia adalah institusi, figur, atau sistem yang melembagakan dan memaksakan nilai-nilai jahiliyah itu sebagai hukum dan otoritas tertinggi. Fir'aun sebagai tagut tidak akan bisa berkuasa jika tidak ada masyarakat bermentalitas jahiliyah yang menerimanya. Sistem ekonomi curang, jahiliyah itu seringkali dilindungi oleh penguasa atau kekuatan, tagut, yang mengambil untung darinya. Itulah kenapa para nabi diutus untuk melakukan dua hal. Mencabut pohon tagut sampai ke akarnya, sekaligus mereklamasi tanah jahiliyah itu dan menyuburkannya kembali dengan cahaya tauhid. Lawan ketidakadilan atau tirani, yaitu melawan tagut, tidak akan pernah tuntas kalau kita tidak membereskan pola pikir dan sistem nilai, yaitu jahiliyah yang melahirkan dan menyusuinya. Keduanya adalah satu paket perbaikan yang tidak terpisahkan. Oke, sebagai rangkuman, hari ini kita sudah membongkar bahwa tagut adalah segala bentuk otoritas tandingan selain Allah. Bisa penguasa, ideologi, bahkan hawa nafsu. Ia aktif menarik kita dari cahaya ke kegelapan. Sementara jahiliyah adalah kerangka hidupnya, ekosistemnya, sebuah sistem nilai yang menolak petunjuk Tuhan, dan termanifestasi dalam hukum, fanatisme buta, hingga perilaku sosial dan ekonomi. Jelas sudah? Ini bukan istilah kuno, ini adalah lensa analisis yang sangat relevan untuk memahami pertarungan abadi antara petunjuk dan kesesatan, dimanapun dan kapanpun kita berada. Benar. Dan sebagai penutup mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Berdasarkan pemahaman ini, tantangan terbesarnya bukanlah sekedar menunjuk jari dan mengidentifikasi tagut atau jahiliyah pada orang lain, pada sistem di luar sana.
Itu mungkin bagian yang lebih mudah. Pertanyaan yang lebih fundamental dan jujur untuk diri kita masing-masing adalah, dalam aspek apa dari kehidupan kita, baik personal, sosial, maupun intelektual, kita mungkin tanpa sadar telah mengadopsi sebuah hukum atau prasangka jahiliyah. Dan kepada otoritas mana, selain Allah, kita mungkin telah memberikan ketaatan buta yang sudah melampaui batas.